Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi. Ruang obrolan TC-TC, ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Fauzia, mahasiswi STE Mahasiswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, tentunya di podcast kita kali ini aku gak sendirian. Kali ini aku ditemani oleh mahasiswa yang berprestasi, cantik, terus pokoknya sangat-sangat keren dan sangat-sangat menginspirasi. Nah, kali ini nih, aku udah bersama dengan Grand Winner of Miss Grand Tourist. Bener, Mbak? Iya, betul. Oke. Nah, jadi kita langsung aja kenalan sama kakak-kakak yang ada di sebelah aku ini. Boleh perkenalan dulu, Kak? Kenalan nama aja. Boleh. Halo semuanya, nama aku Anis Hilmi Basman. Aku mahasiswi dari Universitas Aprin Indonesia, Yogyakarta. Sekarang jadi Kak Anis ini adalah Miss Grand Tourist dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk mengawali obrolan kita, akhir-akhir ini Kak Anis lagi sibuk ngapain nih, Kak? Kalau sekarang aku lagi sibuk di kuliah sih, karena mau UTS juga, jadi lebih sibuk di kuliah Sibuk sekarang. kuliah ya. Nah, Kak Anis ini tuh jurusan teknik ya Kak, jadi memang sibuk di perkuliahan. Tapi apakah sebelum Kakak mengikuti Miss Grand Tourist ini, itu sebelumnya emang passion atau gimana Kak? Dulu itu sempet ragu buat ikut acara kayak gini kan, karena memang baru pertama kali mau ikut ajang seperti ini. Terus tanya dulu sama keluarga-keluarga, menurut mereka, pendapat mereka gimana nih gitu kan. Terus kalau kata mereka, ya kamu emang ada bakatnya di situ, kenapa nggak dicoba aja gitu. Iya. Akhirnya memberanikan diri deh buat daftar gitu, Oke. pertamanya. Jadi memang ada dukungan juga dari Iya, keluarga gitu ya Kak, betul-betul. dan untuk meyakinkan diri. Nah, awal mula Kakak tertarik di dunia model terus sampai akhirnya mengikuti Miss Grand ini tuh gimana sih Kak? Awal mulanya dulu itu emang udah cita-citanya jadi model, itu dulu pas SD. Jadi pas SD itu pengen banget nih jadi model karena kelihatan badannya lebih tinggi dari yang lain, kelihatan Iya. gitu. Jadi pengen Heeh. banget kan jadi model, tapi waktu SD tuh banyak banget bully. Karena katanya aku itu Oke. kurang kurang mumpuni lah, terus kurang menarik gitu. Terus bahkan ada yang bilang katanya aku tuh jelek gitu dulu. Waktu SD Astaga, ya. iya, iya. Emang karena anak-anak juga kan. Terus aku kayak ya mungkin memang nggak cocok kali ya jadi model. Aku kan kayak gitu Insecure juga nggak sih? kan. Iya, aku juga insecure lah ya. Heeh. Tapi sering berjalannya waktu kan aku kayaknya tetap pengen cobain gini jadi model nih gimana gitu kan. Penasaran, masih Penasaran. penasaran. Terus makanya kata-kata mereka nih, kata-kata mereka yang katanya aku ini, aku itu buat motivasi diri nih, buat motivasi diri Iya. semoga besok kedepannya itu kamu harus berubah. Heeh. Apa sih yang salah sama diri ini gitu kan? Iya, Jadi iya. kalau misalkan ada yang salah dari kata mereka, kita coba ubah nih, biar mereka lihat sendiri kita tuh bisa berubah Iya, gitu. jadi membuktikan ya Kak, Iya, biar membuktikan kita bahwa membuktikan bahwa kita tuh bisa gitu iya, kan. betul banget. Malah kadang tuh dari bully, dari omongan-omongan mereka ini tuh malah menjembatani kita untuk Iya. kita semakin sukses, kita menjadi semakin termotivasi banget gitu lah Iya, ya betul Kak. betul betul. Ya karena mereka juga kan, terus akhirnya buat menjadi kayak gitu tuh agak lama juga. Sampai akhirnya berani buat ikut kan juga umur 15 tahun kayaknya waktu itu. Itu kan lama banget dari SD kan. Iya, Itu berarti udah lama banget dari SD buat bisa membenahkan diri gitu kan ya. Sampai iya, akhirnya ya udah kita ikutin aja yang ada di depan acara iya, apapun ini gitu buat membuktikan iya. gitu. Kita buktikan kalau kita tuh Iya. juga cantik, Iya, berprestasi. betul betul betul. Oke nih Kak, selanjutnya. Nah, apa sih Kak yang menjadikan Kakak tertarik untuk bisa mengikuti Miss Grand? Jadi untuk motivasinya seperti apa? Yang bikin tertarik, Iya. yang bikin tertarik itu karena Bunda selalu bilang gini sih di rumah kayak, "Kak, kalau bisa ikutin ajang-ajang dong, Kak, jangan lomba aja," gitu kan. Iya. Terus aku kayak, "Ah, takut banget kalau misalkan ikut ajang," gitu kan. Tapi karena Bunda tuh pengen banget lihat anaknya masuk situ. Iya. Akhirnya dari dalam diri tuh berani sendiri. Heeh. Kayak, ya udah nih mau aku buktikan sama bundaku kalau aku bisa gitu Heeh, aja. iya, Jadi iya. motivasinya sebenarnya bundaku sendiri yang Oke, bilang. jadi memang support dari ibu itu memang Iya, luar biasa banget iya ya. betul Dari betul awal betul. mungkin kita nggak percaya diri, tapi akhirnya kita, Iya, oke, kita coba, kita iya coba. betul betul betul. Tapi
untuk kakak sendiri untuk ngelawan diri sendiri tuh ada kesulitan nggak sih? Kayak kan mungkin kakak awalnya ngerasa ragu, tapi akhirnya kayak oke oke bisa aku coba-coba. Gimana cara ngelawan diri kakak sendiri gitu? Itu cara ngelawannya itu dari omongan orang lain yang buruk ke kita. Kalau orang Oh lain ya, ngomong buruk ke kita, ya udah ini aku lawan balik. Aku bisa kayak gini kok. Kamu emangnya bisa apa? Gitu ya ya aja. ya Kita ya ya. gituin aja. Oke bener-bener bener setuju sih Iya. setuju. Nah tapi kalau dari omongan orang itu kakak ada ngerasa kayak sedih gitu nggak sih kak? Awal-awal gitu. Ya, dulu pernah sedih sih, dulu pernah sedih. Ya kayak, kenapa sih mereka kayak gitu? Emangnya aku pernah salah apa gitu kan. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir, kan jalan orang masing-masing kan. Iya. Jadi ya terserah aku kalau misalkan aku memang maunya di model, kalian maunya di mana kan Ya terserah mereka. terserah ya. Jadi ya udah aku bawa ya udahlah, bawa santai aja, bawa Iya. enjoy aja gitu. Betul. Selagi diri kita ini nggak merugikan orang lain, Iya. kenapa orang lain repot banget nih Iya gitu makanya kan. itu dia. Terus kalau Miss Grand Tourist ini tuh fokus di bidang apa sih Kak? Bisa tolong jelasin ke sobat TV di rumah? Oke, Miss Grand ini tuh dia ada misternya juga, jadi Miss Grand Tourism Indonesia. Nah, Oke. jadi dia tuh fokusnya untuk pengembangan ekonomi kreatif gitu, sama Hmm, pengembangan pariwisatanya juga. oke. Jadi kalau misalkan kita jadi grand winnernya nanti buat mengembangkan misal kayak UMKM. UMKM Ya, ya, betul. kayak UMKM gitu, Heeh, terus kayak pariwisata gitu, itu heeh. se-Indonesia kalau misal jadi grand winnernya Iya. gitu. Itu Oke, sih. berarti memang menjelajah wisata-wisata gitu Ya, gitu ya. Ikut mempromosikan juga nggak sih Kak kayak keluar gitu misalkan ada wisata yang mungkin belum banyak disorot oleh masyarakat dan Kakak ini sebagai Miss kayak ikut mempromosikan kalau di sini tuh ada wisata yang sangat indah juga gitu nggak sih Kak? itu ada itu setiap misalkan ada waktunya kunjungan gitu. Hmm, Misalnya baru buka terus mengundang kayak misternya sama missnya untuk oh oke. datang gitu untuk sekedar foto-foto atau Iya bikin iya. video kayak gitu-gitu kadang-kadang Oh ada. oke. Nah kalau misalkan nih kan kakak mengikuti Miss Grand Tourism ini tuh kan pasti melalui banyak sekali prosesnya. Kalau untuk proses seleksinya itu gimana sih Kak? Susah nggak? Prosesnya ya dibilang agak susah ya, tapi ini pas dulu pertama daftar itu ada 2 jalur. Jadi Mm-mm. ada yang jalur reguler sama pakai prestasi gitu. Oh Nah, iya iya. pertamanya kan kami harus daftar dulu jalur regulernya. Heeh. Nah, terus habis itu kalau misalkan mau lewat prestasi itu jadi kita ngupload kayak sertifikat atau enggak ngupload Oh, foto-foto trofi kayak oke gitu-gitu oke kan. oke, heeh. Lah, akhirnya aku ngikutin yang itu, yang Mhm. prestasi buat ngupload-ngupload sertifikat, ngupload-ngupload trofi gitu kan. Iya. Dan itu alhamdulillahnya keterima. Jadi keterima lewat prestasi itu dapat wild card atau bisa dibilang kayak golden ticket gitu ya. Kayak golden Oh, ticket. Jadi oke. masuk itu langsung jadi finalis tanpa seleksi. Wow, itu Iya. lumayan dimudahkan ya, Iya makanya. sangat-sangat dimudahkan. Iya makanya itu dia. Jadi untuk proses awalnya aku nggak ngerasa gimana, nggak Iya. kayak teman-teman yang lain Heeh, ya, karena heeh. emang aku nggak seleksi, karena memang langsung masuk jadi finalis. Nah, pas mendebarkannya itu pas sudah jadi finalis di grand finalnya, karena kan dipilih top 20, top 10, top Oh, 6 iya gitu iya sama iya. grand winnernya kan. Heeh. Nah, baru di situ yang kelihatan banget ini susahnya di situ, karena kan ada challenge-nya, Ya, mesti ada kayak pertanyaannya, kita harus suruh menjawab. speech-nya, Oke. di depan orang banyak, Heeh. itu baru kerasa di situlah. Pasti public speaking itu memang benar ditampilkan sekali Iya gitu, makanya yang itu sangat dia. diandalkan public Betul speaking-nya. betul betul. Keren, keren sih. Tapi untuk kakak sendiri, untuk belajar public speaking itu gimana kak? Belajar public speaking itu aku mulai dari di kelas. Kalau misalkan kamu berani untuk angkat tangan menjawab itu kan berarti kita udah berani dilihat orang kan. Iya, Ya sama kayak misalkan mau jawab pertanyaan di depan nih. iya. Misalkan ada matematika apa Heeh, nih di heeh. depan. Kalau aku misalkan aku bisa nih kayaknya beraniin aja angkat tangan lah. Kalau misalkan memang salah, tapi kan kita udah berani, kita nyalinya udah ada nih untuk bisa Oh, dilihat sama orang di depan. iya oke oke. Sama aku kan suka nyanyi. Oh, suka Aku nyanyi. suka nyanyi. Jadi kalau misalkan ikut ibu kondangan, aku pengen nyumbang nyanyi. biar biar tambah pede nih di depan orang-orang. Kan kalau Oke. udah biasa dilihat kan jadi Emang kayak suka tantangan ya, iya, jadi
Betul. Keren sih, mungkin dia memang dari hal-hal kecil dulu, jadi Iya, memang kita membentuk kepercayaan diri kita ya Kak, iya, sampai akhirnya kita bisa lancar public speaking. Keren iya. banget sih, jujur kalau dari aku sendiri kalau untuk menjawab pertanyaan di kelas gitu masih susah, kayak Iya, memang. gimana ya, kayak malu Iya, gitu ya. malu. Heeh. Tapi keren sih untuk orang-orang yang bisa public speaking. Terus selanjutnya nih Kak, setelah terpilih menjadi Miss Grand ini ada nggak sih program atau kegiatan yang di Jogja ataupun di kota lain yang sudah dilakukan gitu? Kalau kegiatan, kami Miss Culture kan punya grup gitu. Heeh. Jadi semua finalis yang dari top 20, top 10 semuanya yang pernah jadi grand finalnya itu masih dalam satu grup dan kami tuh pekerjaannya bareng-bareng. Oh, On duty-nya bareng-bareng. Jadi misalkan siapa yang bisa pada tanggal segini untuk datang ke acara pemilihan dutanya UNY, misal kayak gitu. oke Nanti oke. siapapun yang bisa boleh datang. Nggak hanya untuk grand winner-nya aja. Semuanya Oh, boleh. semuanya boleh Mm-mm. gitu ya Kak. Kalau program-program lain ada nggak? Kalau program lain belum ada ya. Masih dari Miss Culture-nya aja sih. Paling dari kalau instansi gitu ya, di undang-undang instansi gitu. Ya, paling di undang-undang kayak gitu aja sih. Mm-mm. Oke, nah selanjutnya nih Kak, kalau dari pengalaman yang paling berkesan selama menjadi Miss Grand ini apa sih yang paling gitu kayak terkesan banget nih gitu. Iya, yang bikin terkesan itu waktu grand finalnya Waktu sih. grand finalnya Grand itu sendiri finalnya ya. itu bikin terkesan banget karena itu kan ditonton banyak Banyak. orang gitu. Itu enggak cuman beberapa, itu udah banyak. Hmm. Karena satu gedung juga kan. Terus juga ditonton sama ibu, ditonton Iya. sama temen gitu kan. Eh, ditonton Jadi sama pacarnya nih. ditonton sama pacar gitu kan. Oke. Jadi deg-degannya tuh tambah tambah gimana gitu, tambah gregetan, Iya. takut banget salah ngomong. Eh, Terus tapi karena sambil WA-an juga kan sama hmm. ibu, sama Terus teman, sama ibu. aku WA-in, terus kata mereka sama pacar juga, Sama pacar juga. Nggak kelupaan nggak nih. kelupaan. Di WA terus kata dia, udah nggak apa-apa, nanti ini aja belajar aja Ditenangin. dikit-dikit, belajar dikit-dikit kan buat jawab pertanyaan gitu kan, Iya. kayak belajar aja dikit-dikit biar nanti Hmm. di depan nggak kagok gitu kan. Mm-mm. Akhirnya ya udahlah aku tenangin aja ini, aku Eh, tenangin aja sampai udah selesai. Oke, tapi sebelum itu tuh ada karantina kayak gitu nggak sih Kak? Kalau di Miss Culture karantinanya itu nggak menginap, jadi karantinanya itu cuman kayak belajar make up, terus Oh, belajar Jawa, bahasa Jawa, kayak oh gitu-gitu. gitu-gitu Mm-mm. ya. Terus kalau kan tadi kan kakak bilang kalau itu sangat-sangat mendebarkan gitu ya. Heeh. Kalau untuk kakak sendiri untuk mengurangi rasa kayak demam panggung gitu gimana sih kak biar gak grogi banget gitu Itu supaya tenang? kalau diri sendiri tuh susah memang, tapi untungnya di sekitarku teman-temannya itu semuanya dukung. Jadi mereka bilang kayak, kamu Oke. bisa kok, kamu jangan kayak gitu, kamu jangan kayak gitu, kamu bisa. Karena mereka jadi aku berani. Oh, oke oke Makanya oke. pentingnya teman kita, pentingnya sahabat kita tuh Pentingnya kayak gitu. support Iya, ya. pentingnya support tuh kayak gitu. Karena sesama finalis juga kayak gitu sih. Sama finalis di Miss Culture juga kayak Saling gitu. Mereka saling menguatkan. kayak mau maju ya abis ini gitu. Misalkan, iya mau maju. Udah nggak apa-apa, tenang aja kayak gitu. Jadi mereka tuh semuanya saling ya menguatkan gitulah. Berarti kayak nggak ada yang persaingan yang kayak Iya, gimana kayak heeh. sendiri-sendiri gitu enggak Iya, ya? enggak itu enggak Heeh. ada. Kalau untuk momen paling menantangnya ini juga atau ada yang lain nih kak? Di Miss Gen ini Iya di Miss Grand. momen paling menantangnya iya sih ini sih. Ini ya, Iya, kayak karena gini. ini emang tantangan yang sungguh-sungguh luar biasa Iya, sih ini jujur. memang. Kalau kalau dari cara menghadapinya pasti dari support-support itu Iya, ada juga ya. support-support juga. Heeh. Oke nih, kalau misalkan nih apa sih yang menjadi perhatian seorang model gitu? Misalkan kita memperhatikan, kalau model kan memperhatikan penampilan, Mm-mm. memperhatikan yang lain-lain gitu. Tapi kalau untuk kakak sendiri, khusus untuk model yang kakak lakukan itu memperhatikan apa nih kak? Kalau orang-orang bilang model itu cantik paripurna, tapi sebenarnya enggak sih. Model itu kita lihat dia itu misalkan model kan bisa jadikan motivasi orang lain nih misalkan. Iya, Nah, kalau misalkan mau jadi motivasi orang lain, kalau misalkan dia tuh nggak beretika tuh buat apa? betul, Jadi betul. model yang bagus menurut aku dia itu model memang cantik lah ya. Heeh, Maksudnya perempuan memang cantik. iya. Tapi dia itu cantik hatinya nggak, bisa berbicara Oke. nggak sama orang lain, Heeh. dia sopan nggak, itu sih menurut aku itu yang paling penting. Iya.
Karena kalau misalkan cantik dari dalam itu pasti akan terpancar Iya, gitu. Kalau betul, misalkan betul, cantik betul, dari betul. luar aja itu kan bisa hilang, Iya, bisa hilang. bisa Nanti tua. pudar. Iya, betul Nanti banget. tua. Jadi memang cantik dari dalam yang nggak akan hilang. Iya. Jadi emang itu sih yang paling penting, setuju banget. Oke, selanjutnya nih Kak, apa sih yang menjadi kriteria yang harus dimiliki oleh seorang Miss Grand? Kalau Iya. tertulis itu memang harus cantik lah kalau tertulis. Oke. Dan menarik gitu. Oke. Tapi kalau secara pribadi harus lebih dari itu, harus pintar, ya pintar cari ilmu lah. Misal kayak baca-baca dari buku Oke. baca-baca dari internet maksudnya yang enggak hanya tentang model, enggak hanya tentang dunia permodelan, dunia lain juga kita belajar gitu. Terus harus pinter gimana ya caranya? Pinter interaksi lah sama orang. Harus pintar interaksi. Bergaul Iya, gitu ya. harus bersosial dengan baik. Iya, harus betul bersosial banget. dengan baik. Itu sih. Jadi bahwasanya emang harus luas, gak hanya Iya. cantik, tapi sosialnya juga Iya, harus betul, betul, baik. Kalau dari hal yang kakak suka nih, atau tidak suka dari dunia permodelingan itu seperti apa nih Kak? Dunia permodelingan itu semuanya aku suka. Karena semuanya buat pengalaman dan pembelajaran. Yang gak aku suka itu cuman aku gak boleh makan banyak. Iya, itu Kalau aku makan banyak, nanti aku kegemukan kalau kata bunda sih. Oke. Jadi, tapi kakak ngerasa terpressure gak sih? Kayak, aku nggak boleh makan banyak nih, padahal aku pengen makan banyak. Kalau itu pressure-nya luar biasa sih, karena aku suka banget makan. Oke. Aku suka banget makan, jadi kalau misalkan malam-malam nggak boleh makan, itu rasanya udah mau makan gitu loh. Oke. Tapi kan bisa diet, Kak. Iya diet, makanya itu dia malam-malam udah nggak makan. Oh, itu diet. Jadi emang dietnya tuh setiap hari gitu, Kak? Setiap hari, dietnya setiap hari. Karena ini juga mau mendekati untuk pemilihan yang Indonesia. Pemilihan Indonesia nanti bulan Januari. Miss Indonesia atau? Miss Indonesianya bulan Mei. Oh, kakak ikut juga? Iya. Wow. Miss Indonesianya bulan Mei, semoga ya. Ya, semoga. Soalnya belum mulai juga. Kalau yang Miss Grand Tourisnya ini kan masih Jogja aku. Iya. Nanti untuk pemilihan Indonesianya bulan Januari. Oh. Jadi seluruh Indonesianya. Nah, karena udah mendekati, jadi aku gak boleh gemuk. Kalau kata bunda gitu, jadi aku diet. Oke. Tapi memang apa sih ya? Ada kesulitan yang paling ini nggak sih dalam menjaga pola makan gitu Kak? Kan kadang ada suatu hari itu kadang mood kita itu kayak aku pengen makan tapi aku nggak boleh, tapi pengen makan gitu. Iya, kadang-kadang begini sih yang agak susah karena teman-teman kan makan malam terus. Semua teman-teman mahasiswa pasti makan malam terus nih. Mereka misalkan habis ngerjain tugas nih malam-malam lapar nih, ayo kita keluar Mindo yuk, kan pasti kayak gitu kan. Iya. Tapi gimana ya mau nahan ya? Paling aku cuma bilang ya aku nggak makan. Ya udah nggak makan, kamu beli minum aja. Ya aku beli minum aja. Teman-teman tuh udah hafal juga sih sebenarnya sama kalau misalkan aku memang nggak makan. Terus kadang-kadang itu ada jeda nggak diet. Jadi misalkan aku nggak diet hari Minggu, jadi aku makan sepuasnya hari Minggu doang. Gitu. Hari lainnya diet. Tapi memang suatu hal yang sulit untuk dilakukan ya, terutama untuk aku sih, jujur, walaupun aku bukan model. Susah banget. Kembali lagi nih Kak, kalau tanggung jawab sebagai seorang Miss Grand itu seperti apa sih Kak? Untuk sekarang tanggung jawabnya agak susah juga sih, karena ini nggak mungkin pura-pura. Tanggung jawabnya itu menjadi perempuan yang benar-benar mandiri lah, bisa dilihat sama orang itu dia itu emang benar-benar kayak gitu, bukan pura-pura. Jadi kan udah jadi pandangan orang nih, oh itu yang dari Jogja tuh yang ini gitu. Terus dilihat lah, kan pasti kita dipantau sama mereka-mereka yang mungkin lihat kayak ternyata yang di Jogja orangnya kayak gini, ternyata kayak gitu, gitu kan. Berarti kan mengemban tanggung jawabnya nih harus menjaga kita tuh harus selalu baik, asal bener gitu. Iya. Kita harus selalu bener, jangan yang aneh-aneh gitu lah. Iya, soalnya kan memang mungkin banyak yang seperti itu, kadang baik itu di panggung bagus banget, tapi waktu ketemu aslinya, enggak. Iya kayak gitu ya. emang makanya aku pernah dibilang
judes banget padahal memang mukanya. Mukanya. Padahal memang Itu mukanya emang gitu. sesuatu yang nggak bisa dirubah nggak sih? Iya, makanya itu dia. Jadi kalau misalkan emang ada yang kenal, aku nggak kenal misalkan, tapi aku senyum aja. Aku nggak kenal nih, tapi kan gimana? Masa aku mau diem aja karena memang mukanya udah kayak gini? Iya. Memang mukanya udah kadang-kadang kalau nggak senyum dikiranya judes kan. Iya. Jadi harus dijaga yang itu. Yang itu nggak iya, boleh iya. kelihatan judes. Nanti dikiranya, wah yang itu judes nih. Kalau lagi bad mood gimana tuh Kak? Kalau lagi bad mood, jarang sih di luar aku bad mood. Bad moodnya kalau di rumah. Oke. Kalau di luar bad mood nanti temennya soalnya keikutan, kasihan. Oh iya, betul 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 betul. Nah, tapi untuk kepribadian Kakak ini cenderung introvert atau extrovert sih Kak? Sebenarnya aku introvert loh. Introvert. Sebenarnya aku introvert banget loh. Aku dari kecil itu mau beli jajan di tukang jajan aja nggak berani. Malu. Cuma bilang beli 5.000 ya, itu aja nggak berani. Mulutnya tuh kayaknya kekunci gitu loh, kuncinya dibuang, nggak bisa ngomong. Aku benar-benar nggak bisa ngomong. Mm. Padahal cuma bilang kan, Iya. aku mau beli, nggak berani Ini aku. sulit sekali banget. rasanya. Sulit banget sampai kadang-kadang minta tolong sama adik-adikku. Ah. Kadang-kadang tolong dong tanyain gitu. Atau bilang tolong dong tanyain harganya berapa. Iya. Dulu itu aku kayak gitu karena aku malu banget. Aku introvert sebenarnya, tapi mungkin karena lingkungan yang berbeda, karena lingkungan kampus yang orangnya ekstrovert, jadi sedikit demi sedikit berubah sendiri sih. Tapi adaptasinya itu susah atau enggak sih Kak? Adaptasinya ya dibilang susah ya susah sih karena aku juga agak berani ngapa-ngapain dari Iya. dulu, tapi karena temen-temennya kan kadang-kadang di kelas ini gini loh kayak cepet-cepetan nih siapa yang mau nilai, cepet-cepetan yang mau nilai siapa, cepet-cepetan angkat tangan kan, Iya. ya itu yang bikin ya udah nih aku harusnya berani nih, kalau nggak kayak gini nggak dapet nilai dong. Iya. Kan kayak gitu akhirnya beranilah angkat Jadi tangan mendorong gitu malah ya, ya Kakak. karena di kelas juga kayak gitu. Jadi memang harus kita hadapi. Iya memang. Nah, kalau untuk gimana sih cara Kakak memanage waktu antara kehidupan pribadi, kuliah, dan juga permodelan ini seperti apa sih Kak? Untuk memanage waktunya ini jujur aku sendiri juga kesusahan banget. Banget. Karena aku jurusan teknik geologi dan itu Wow. teknik. Banyak laprak praktek, banyak aktivitas di luar ya Pokoknya Kak? aktivitas di luarnya banyak. Dan kayak setiap minggu kan kadang-kadang kami pergi lapangan tuh. Dan kadang juga di setiap minggu ada acara model nih. Iya. Kayak diundang inilah, diundang itulah. Itu yang bikin bingungnya ini harus mentingin yang mana dulu. Karena dua-duanya pengen gitu kan. Iya. Jadi kalau di kuliah ini kalau dibilang emang kamu salah jurusan? Ya enggak juga sih karena aku suka, tapi kuliah dan hobinya itu 180 derajat nih berbedanya. Berbeda dua-duanya. Yang satu pengen, yang satu juga pengen, itu baginya susah banget. Iya. Karena gimana ya? Kadang-kadang kalau misalkan aku lagi memang pengennya di kampus, aku nggak ikut modelan gitu. Tapi kalau misalkan aku pengen ikut yang modelan, aku izin di kampus gitu. Oh. Kadang-kadang mau jogging aja nggak bisa. Aku Jogging jogging aja aja. nggak bisa karena aku di kampus terus sampai malam. Tapi berarti emang Senin sampai Minggu selalu sibuk. Selalu sibuk. Ini tambah sibuk lagi karena ini kan udah mau UTS kan ini. Iya. Tambah banyak banget kegiatan apalagi Sabtu Minggu. Jadi walaupun sebenarnya kalau dibilang Jumat Sabtu Minggu libur, tetap aja Sabtunya ada kegiatan. Jadi Di capek kampus. nggak sih ada kayak rasa capek banget nih gitu? Capek banget sih karena tugasnya juga banyak banget. Iya Ngerjain tugas aja harus begadang sampai jam 4 kadang kalau di kos. Wow, nggak tidur dong Kak? Nggak tidur sampai jam 4 harus ngerjain tugas. Itu kalau di kampus sampai jam 12 sampai jam 1. Kalau di kos ngerjain sendiri lagi sampai jam 4. Gimana coba nggak capek? Pasti semuanya capek tapi ya kita menjalani sajalah. Kita nikmati aja lah. Selagi ada support dari orang-orang terdekat, orang-orang tersayang mah kita semangat-semangat aja. Semangat aja lah. Iya, betul banget nih. Jadi memang support itu sangat penting ya, teman-teman. Terus nih, kalau dari Kakak sendiri nih, aku pengen tahu makna inner beauty yang sesungguhnya menurut Kak Anis itu seperti apa, Kak? Inner beauty itu kan dari dalam ya. Inner beauty kan dari dalam diri. Jadi kan kalau dari dalam tuh kita nggak bisa bohongin orang nih. Kita nih orangnya kayak gimana. Jadi inner beauty itu kita lihat gimana kita tuh bisa menghormati orang. Ya, betul. Terus kalau misalnya di permodelan kita tuh
kan sesama perempuan nih, gimana caranya kita menghormati sesama perempuan, nggak saling judging, nggak saling menjatuhkan, kayak kamu kurang ini, kayaknya sih aku yang lebih bagus, nggak saling begitu, gitu-gitulah. Terus bisa komunikasi dengan baik gitu sama orang lain. Pokoknya itu yang penting-penting ya kayak gitu, beretika apalagi, harus beretika. Harus kita tanamkan kalau kita haruslah menjadi orang yang baik gitu ya Kak, bukan Ya, hanya betul. perempuan yang cantik aja, tapi yang memang harus dari dalamnya Iya. yang lebih cantik. Iya, betul. Iya, betul banget. Kalau pesan untuk generasi muda yang mungkin ingin masuk ke dunia permodelan seperti apa nih Kak? Pesannya misalkan baru mau mulai di dunia model, pasti kan ada yang namanya harus pede dulu kan. Dan pede tuh nggak mungkin dalam satu kali kita langsung pede kan. Iya. Ya kita nih latihan aja lah yang kayak aku tadi. Latihan aja di kelas untuk berani jawab, dari hal kecil berani jawab. Atau enggak kita lagi kerja kelompok, kita berani mengutarakan pendapat kita. Kadang-kadang kan ada yang nggak berani. Iya, betul. Nggak berani ngomong, kayaknya jangan kayak gitu deh. Kan nggak berani kadang-kadang. Banyak yang memendam. Ikut aja lah. Kayak gitu kan biasanya. Ya. Nah itu dia, kadang-kadang kayak gitu kan yang bikin kita jadi nggak pede gitu loh. Nggak pede mengutarakan sesuatu. Ya pokoknya dari hal kecil kayak di kelas mau jawab pertanyaan atau misalkan beri pendapat sama teman lain gitu, itu buat percaya diri itu penting banget sih. Terus misalkan punya hobi lain kayak misalkan suka nari atau apa, sering ikutin aja dulu lombanya. Nanti kan udah biasa nih dilihat sama orang, udah biasa kelihatan jadi satu tujuh nih. Mata orang langsung lihat, oh ini dia nari, bagus nih narinya, gitu-gitu kan. Udah biasa jadi penglihatan orang pusat tujuan, pusat perhatian kan. Udah jadi pusat perhatian sih kayaknya udah biasa lah. Pasti bakalan pede lama-lama. Jadi untuk sobat TTC yang mungkin pengen nih masuk ke dunia permodelingan, ayo kita berusaha kembangin nih bakat kita seperti apa, kita asah kepercayaan diri kita ya Kak. Jangan malu-malu. Mungkin diri kalian juga awalnya nggak berani ya, tapi semakin dilawan malah semakin keren gitu, malah bisa membuahkan prestasi yang bagus, dikenal banyak orang juga gitu. Betul. Nah, pesan dan kesan untuk podcast kita kali ini memang kita banyak banget memetik. Jadi kita tuh tahu kalau cantik itu memang nggak hanya dari fisik. Jadi untuk sobat TTC nggak usah insecure. Kita tuh bisa mengasah apa yang ada dalam diri kita. Kita bisa selalu berbuat baik dengan orang, berperilaku gitu. Kita bisa mengasah prestasi kita. Betul begitu Kak? Iya betul. Betul banget. Nah oke, terima kasih nih untuk Sobat TTC yang sudah menonton podcast kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Anis untuk sharing-sharing pengalamannya yang sangat seru banget. Sama-sama, terima kasih juga ya. Ya boleh, terima kasih juga. Oke nih, balik lagi nih. Untuk Sobat TTC, jangan lupa subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Nah untuk Sobat TTC yang mungkin masih kepo, masih ingin ngepoin Kak Anis itu seperti apa, bisa langsung aja nih follow Instagram Kak Anis. Untuk username-nya Kak boleh disebutkan? Username-nya @aniix_z_. Yes, tuh. Itu pokoknya nanti kita cantumin link di description box. Oke. Nah, terima kasih banget nih. Barangkali dari Sobat TTC ada ide konten untuk rotasi selanjutnya. Bisa langsung aja DM ke Instagram @tambara_ctc. Thank you for watching and see you. Bye-bye.